Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng meminta Mo Chen dan Raja Iblis Harimau untuk tetap di sekte Feixian, sedangkan dia sendiri yang akan pergi ke dinasti Qianxing untuk menghadiri acara di sana. Scene berpindah, beberapa saat kemudian, terlihat rombongan Putri Ningti, yang dalam perjalanan kembali ke dinasti Qianxing. Tak ketinggalan, Jiang Cheng juga dengan santainya duduk di dalam kereta Putri Ningti, untuk mengikuti mereka menuju dinasti Qianxing. Melihat Jiang Cheng yang begitu santainya, Lan Yu berbisik, apa orang ini tidak takut mati? Aku membiarkan dia membawa iblis harimau akan tetapi dia justru menolak. Jadi ketika kita sudah sampai di dinasti Qianxing, kamu harus mengawasinya dengan cermat, dan jangan biarkan dia dipukuli sampai mati. Baiklah, aku mengerti. Tak menunggu lama, rombongan mereka telah sampai di sebuah penginapan dinasti Qianxing. Mereka bergegas turun dari kereta. Ningti menjelaskan, Master Sekte Jiang, kamu dapat beristirahat di sini terlebih dahulu, sementara aku akan pergi untuk meminta instruksi dari Kaisar. Dan ia bergegas memberikan instruksi kepada para bawahannya, dengarkan perintahku, tanpa izin dariku tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu istirahat Master Jiang. Baik. Setelah memberikan instruksi itu, Ningti dan Lan Yu bergegas berjalan pergi meninggalkan Jiang Cheng di sana untuk beristirahat. Sambil melihat-lihat tempat di sana, Jiang Cheng bergumam, oh, ini benar-benar sebuah penginapan yang disiapkan khusus untuk para bangsawan dan tamu terhormat, ini sangat mewah. Akan tetapi, secara tiba-tiba, ada seseorang yang berteriak memanggilnya, anjing kecil Jiang Cheng. Mendengar teriakan itu, Jiang Cheng bergumam, ada yang datang untuk mencari masalah. Beberapa orang yang datang itu, bergegas memarahi Jiang Cheng, kenapa kamu datang bersama Putri Ningti? Cepat keluar dan jelaskan, mungkin kami bisa mengampunimu. Di sisi lain, seorang bawahan tergesa-gesa berlari menghampiri Putri Ningti sambil berteriak, Yang Mulia Putri, ini buruk. Pangeran Muda dan Jenderal Muda telah mengepung penginapan Qianxing, mereka ingin membunuh Master Sekte Jiang. Setelah menerima laporan itu, Lan Yu sontak berteriak marah, sekelompok babi dan anjing bodoh, hanya karena berpikir tentang cinta mereka akan merusak rencanaku. Akan tetapi, Ningti bergegas menghentikannya. Yang Mulia Lan Yu, tunggu sebentar. Lan Yu bertanya, kenapa kamu menghentikanku? Jika Jiang Cheng mati semua rencana kita akan sia-sia. Dengan penuh percaya diri, Ningti menjelaskan, basis kultivasi Yang Mulia Lan Yu memang jauh di atasku, akan tetapi aku lebih mahir dalam seni mengendalikan laki-laki. Sekelompok pemuda di istana tidak terlalu hebat, jadi mereka tidak mungkin bisa membunuh Jiang Cheng secara instan, dan pada saat Jiang Cheng hampir dikalahkan, kita akan datang membantunya. Dengan melakukan itu, aku bisa dianggap menjadi penyelamat hidupnya, jadi kita bisa memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan biarkan dia melihat, seorang gadis yang cantik dan sangat berbakat, juga seorang putri yang sangat dikagumi, betapa beruntungnya dia mendapat simpati dariku. Sementara itu, di sisi lain, Jiang Cheng tanpa rasa takut sedikit pun, bertanya, apa yang kalian teriakan? Dari partai mana kalian? Apakah kalian tahu jika kalian sangat mengganggu? Apa kamu orang yang bernama Jiang Cheng? Coba kamu lihat dirimu. Apa menurutmu kamu layak untuk Putri Ningti? Dia adalah Lu Qing. Jiang Cheng menanggapi, kakak ini memiliki banyak pesona, sehingga Putri Ningti sendiri yang terus mengejarku, jadi apa yang harus aku lakukan? Sedangkan kalian memiliki tubuh yang kurus dan rapuh, sepertinya kalian terlalu dimanja, juga tidak dapat memberikan kebahagiaan pada orang lain, jadi Putri Ningti memilihku daripada kalian. Mereka bertiga adalah, dari yang berambut hitam, bernama Lu Qing, An Xiyuan dan Mi Yun. Mendengar perkataan Jiang Cheng, sontak membuat mereka tersulut emosi. Tanpa basa-basi lagi, mereka bergegas menyerang Jiang Cheng, kau orang lemah sombong, matilah. Tak menunggu lama, terdengar suara gemuruh pertarungan dari dalam penginapan, yang membuat orang-orang di sana sontak terkejut. Di sisi lain, seseorang berteriak melapor pada Putri Ningti, lapor Yang Mulia Putri, ada sesuatu yang buruk terjadi di penginapan. Lan Yu sontak berteriak marah, sialan, bocah Jiang Cheng itu pasti dipukuli sampai mati. Katamu seni memanipulasi laki-lakimu hebat,
coba lihat sekarang kerja keras kita sia-sia. Ningti membalas, tidak, bagaimana mungkin seni memanipulasi laki-lakiku gagal. Akan tetapi, orang yang melapor melanjutkan perkataannya, bukan, Jiang Cheng dia tidak mati. Akan tetapi, dia membunuh pangeran muda dan para jenderal muda. Terlihat di penginapan, 3 orang yang menyerang Jiang Cheng telah terkapar tewas di tempat. Sudah kubilang pada kalian, lebih banyak berlatih, tapi kalian justru datang kemari untuk mati. 2 orang yang menonton dari balik meja, sontak terkejut. Orang itu sangat kuat, baru saja yang digunakan tadi God Mansion tingkat apa, aku belum pernah melihatnya. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas merampok mayat ketiga orang itu. Aku padahal sangat berharap kalian dapat membunuhku, tapi lupakan saja, biarku ambil barang berharga kalian. Ia mendapatkan gelang Golden Brake dan pedang Golden Brake. Oh, seperti yang diharapkan dari seorang pangeran, barang-barangnya sangat bagus. Tak lama, Ningti dan Lan Yu telah sampai di sana, dan mendapati Jiang Cheng, yang merampok ketiga mayat itu, ada begitu banyak pil dan batu roh, hahaha. Melihat itu, Ningti sontak terkejut tak percaya, Jiang Cheng, kamu membunuh mereka semua? Kalian di sini, sebelum aku bisa beristirahat, sudah ada banyak orang bodoh melompat masuk ke tempatku, dan mencoba membunuhku. Jadi apakah begini cara dinasti Qianxing memperlakukan seorang tamunya? Mendengar Jiang Cheng yang justru mengeluh padanya, sontak membuat Ningti geram, dalam hatinya, bajingan, kamu mengeluh padaku, setelah membuat begitu banyak masalah. Dari samping, Lan Yu bergegas mengirim transmisi suara padanya, kamu tidak boleh membiarkan orang ini terus di sini, cepat suruh dia memanggil Raja Iblis Harimau kemari. Baik, Ningti mengerti. Dengan cepat, Ningti memulai sandiwaranya, Master Jiang, kamu dalam masalah besar sekarang, jadi cepat kamu panggil senior harimau kemari. Jiang Cheng menanggapi, senior harimau, yang kamu tahu hanyalah senior harimau. Dengarkan aku, harimau kecil hanyalah salah satu bawahanku, dan juga bukan gilirannya untuk ikut campur masalah Master Sekte. Ningti bergegas menjelaskan, Master Jiang, apa kamu tahu siapa orang yang kamu bunuh? Dia adalah Lu Qing putra Jenderal Luran. Sementara 2 lainnya adalah An Xiyuan dan Mi Yun, yang satu putra paman Kaisar An Daming dan satunya lagi adalah murid kesayangan penatua penjaga, Ku He Jianzun. Kamu tidak bisa meremehkan mereka, bahkan ketika aku memelihara ikan aku harus mempertimbangkan perasaan mereka, akan tetapi kamu malah membunuh mereka bertiga. Dengan malas, Jiang Cheng membalas, terus terang saja, mereka hanya seperti sekelompok anjing penjilat kelas atas di mataku. Jadi tidak masalah, jika mereka tidak terima aku membunuh 3 bocah ini, biarkan saja mereka datang padaku. Melihat Jiang Cheng yang begitu sombong, sontak membuat Lan Yu geram, dalam hatinya, pria sialan ini, aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Sambil menahan amarah, Lan Yu mengirim transmisi suara, aku akan mengurus masalah di sini, kamu cepat pergi temui Xiang Gao, biarkan dia yang mengurusnya, tapi ini. Melihat Ningti sedikit ragu, dengan wajah kesal Lan Yu mengusirnya, cepat kamu pergi. Melihat itu, Ningti bergegas pergi keluar untuk menemui Kaisar Xiang Gao, baik-baik. Beberapa saat kemudian, terlihat Jiang Cheng, yang dengan santainya berjalan menuju kamar penginapan. Tak menunggu lama, ia telah sampai di kamar penginapannya, dan bergegas menutup pintu kamar rapat-rapat. Setelah menutup pintu, Jiang Cheng bergegas melirik ke belakang, sambil berkata, itu kamu, jika kamu memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan, kenapa repot-repot bersembunyi di belakang Putri Ningti? Dan terlihat, orang yang berada di belakang Jiang Cheng adalah Lan Yu, yang sudah duduk di sana menunggu kedatangannya. Mengetahui Jiang Cheng sama sekali tidak terkejut melihat kedatangannya, Lan Yu berpikir. Benar saja, anak ini sudah tahu sejak awal, bagaimanapun kultivasi Raja Iblis Harimau tidak bisa diduga, jadi tidak heran dia langsung mengambil jepit rambutku. Tanpa basa-basi lagi, Lan Yu bergegas memberi sebuah nasihat kepada Jiang Cheng, Master Jiang, dengarkan nasihatku. Orang-orang yang kamu bunuh semuanya memiliki pendukung seorang Master tahap Dou Palace, jika tidak ada senior harimau yang membantumu.
Dengan wajah serius, ia melanjutkan perkataannya, kamu pasti akan mati. Sementara itu, Xin berpindah di istana kekaisaran dinasti Qianxing. Terdengar suara Kaisar Xiang Gao yang bertanya, apa kamu yakin, Jiang Cheng ini merupakan orang yang membunuh Pangeran Xiangba? Xia Houjun menjawab, itu benar, dia telah mengakui kejahatannya sendiri, dan bahkan memperlihatkan pedang spiritual milik Pangeran Xiangba. Akan tetapi, bukan hanya Yang Mulia Putri tidak mengambil pedang spiritual itu, dia juga melindungi Jiang Cheng itu. Xiang Gao menanggapi, dengan temperamen Ningti dan pemerintah kota, tidak mungkin mereka membuat penilaian hanya karena penampilan orang itu tampan, jadi pasti ada yang aneh dengan Jiang Cheng. Jadi, kirim seseorang untuk mengamati mereka secara diam-diam, dan segera laporkan jika ada yang janggal. Akan tetapi, tepat ketika Xiang Gao selesai memberikan sebuah instruksi kepada Xia Houjun, dari luar aula terdengar suara seseorang yang berteriak panik, Yang Mulia. Dan terlihat orang yang berteriak, tidak lain adalah Putri Ningti, yang datang tergesa-gesa untuk melapor, Yang Mulia, ini buruk. Beberapa saat kemudian, Xin berpindah. Di tempat penginapan Qianxing, Jiang Cheng berkata, sudah kubilang itu tidak berguna, harimau kecil berada jauh di mansion Qinglan. Jika ingin memanggilnya, perlu beberapa batang dupa untuk sampai kemari, jadi itu hanya akan merepotkan dia untuk datang jauh-jauh kemari. Lan Yu menanggapi, bukankah kamu memiliki jimat pemanggilan? Jiang Cheng menjawab, aku tidak memilikinya. Lan Yu lanjut bertanya, kalau begitu bagaimana dengan kontrak surgawi? Jiang Cheng membalas, jelas berada di sekte Feixian, mengapa aku repot-repot membawanya kemari? Mengetahui Jiang Cheng tidak membawa barang apapun untuk memanggil Raja Iblis Harimau, Lan Yu sontak memarahinya. Sialan, pada saat krisis seperti ini, kamu tidak membawa kontrak surgawi, jimat pemanggilan juga tidak ada, jadi bagaimana kamu menyelamatkan hidupmu, apa kamu bodoh? Dengan santai, Jiang Cheng membalas, apa hubungannya dua barang ini dengan nyawaku, aku tidak mengerti. Melihat tanggapan Jiang Cheng yang begitu santai, Lan Yu sontak terkena mental, sudahlah, aku yakin Kaisar juga tidak terburu-buru, membunuhmu. Karena sudah lelah berdebat dengan Jiang Cheng, Lan Yu berniat memberikan sebuah jimat kepadanya, kamu ambil jimat ini, Jiang Cheng bertanya, benda apa lagi ini? Dengan serius, ia menjelaskan, ini adalah jimat komunikasi, sobek jika kamu dalam kesulitan, dan aku pasti akan segera datang, aku memiliki basis kultivasi tahap Dao Palace tingkat 9. Dan mungkin senior harimau telah memberitahumu, bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkanmu, jika terjadi masalah di dinasti Qianxing adalah aku. Tapi izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu, aku memiliki satu syarat, aku akan membantu menyelamatkan hidupmu, tapi senior harimau harus mengabulkan dua permintaanku. Dengan sangat percaya diri, Lan Yu berpikir, meski harganya lebih mahal, tapi aku cukup puas dalam hal ini. Dengan ekspresi terheran, Jiang Cheng bergumam, dalam hatinya, kau mendekatiku murni hanya demi harimau busuk itu, ini sangat menyebalkan. Tanpa pikir panjang, Jiang Cheng bergegas menolak tawarannya, tidak, aku tidak tertarik, terima kasih. Melihat Jiang Cheng menolak tawarannya begitu saja, Lan Yu menarik nafas dalam-dalam, dan bergegas meletakkan jimat miliknya di atas meja. Aku meletakkan jimat komunikasi di sini, ketika ajalmu sudah dekat, kamu harus memikirkan tawaranku sebelumnya. Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi lagi, Lan Yu bergegas pergi keluar dari tempat Jiang Cheng. Sementara itu, di aula kekaisaran dinasti Qianxing, setelah mendengar perkataan Putri Ningti, Kaisar Xiang Gao bertanya, kau ingin memintaku menyelamatkan Jiang Cheng, setidaknya beritahu aku apa alasannya. Lagi pula, aku tidak bisa asal menyinggung semua bangsawan sekaligus. Mendengar pertanyaan Kaisar Xiang Gao, Putri Ningti sontak kebingungan, mencari sebuah alasan, itu, karena. Dalam hatinya, tentang iblis harimau, Yang Mulia Lan Yu dengan jelas melarang memberitahu ayah Kaisar, jadi alasan apa yang harus ku katakan sekarang. Akan tetapi, dari luar aula, seorang bawahan dengan tergesa-gesa melapor, lapor Yang Mulia, ini gawat. Jenderal Luran, Paman An Deming,
dan tetua pelindung berkumpul di luar istana, aku khawatir mereka akan melakukan pemberontakan. Mendengar laporan itu, Putri Ningti bergegas bertanya, di mana mereka berkumpul, apa itu di penginapan Qianxing? Yang kamu katakan benar, Putri. Setelah mengetahui itu, Ningti bergegas melirik Kaisar Xiang Gao, dan memohon, Kaisar, aku mohon, selamatkan nyawa Jiang Cheng, dia sangat penting bagiku. Melihat Putri Ningti, yang sampai memohon agar dia menyelamatkan Jiang Cheng, Kaisar Xiang Gao bergegas memberikan sebuah instruksi. Jenderal Xia Houjun, segera kumpulkan pasukan terlarang, dan mari kita pergi melihat pria seperti apa Jiang Cheng ini. Di sisi lain, di tempat penginapan Qianxing, terlihat sudah banyak orang yang berdiri di depan penginapan, bersiap untuk membunuh Jiang Cheng. Sementara itu, Jiang Cheng yang berada di dalam penginapan, sedang asik melihat barang-barang rampokannya. Seperti yang diharapkan dari bangsawan dinasti Qianxing, kebanyakan dari mereka memiliki senjata spiritual tingkat 7. Barang-barang yang dia dapatkan, diantaranya adalah, 1 pedang Golden Brake, 1 gelang Golden Brake, 1 Summer Grass Insect Silence, 1 Golden Lightsaber, 100 Ice Spider Velvet Armor, 1 Self Willow Needle, 1 Worm Heart Kazuya. Tak lama, terdengar suara teriakan dari luar penginapan, anjing sialan Jiang Cheng, cepat keluar dan mati untukku. Jiang Cheng bergumam, mereka sudah datang. Tak menunggu lama, Jiang Cheng bergegas pergi keluar menemui mereka, tanpa rasa takut sedikit pun. Salah seorang berteriak, anjing sialan Jiang Cheng, kamu telah membunuh anak dan cucuku, hari ini aku akan mencabik-cabik tubuhmu, dia adalah jenderal dinasti Qianxing, Luran. 2 orang di sampingnya menambahkan, sebelum Kaisar membunuh orang ini, mari kita tangkap dia hidup-hidup, dan lumpuhkan kelima indranya, lalu kita siksa dia secara perlahan. Kamu benar. Hanya dengan cara seperti itu kita baru bisa menghibur ketiga jiwa yang dibunuh Jiang Cheng. Mereka adalah, Penatua Penjaga, dinasti Qianxing, Qiuhe Jianzun, dan Paman Kaisar dinasti Qianxing, An Daming. Mendengar dirinya akan disiksa terlebih dahulu, Jiang Cheng sontak menjadi panik, dalam hatinya. Sialan, ini buruk, aku harus menemukan cara agar mereka langsung membunuhku dengan seluruh kekuatan mereka. Sambil mempersiapkan senjatanya, Qiuhe Jianzun bergumam, orang tua ini akan mematahkan tulang belakang dan pahanya, terlebih dahulu. Tak menunggu lama, aura di sekitar berkumpul di sekeliling pedang yang tengah ia persiapkan untuk menyerang Jiang Cheng. Jiang Cheng sontak berteriak panik, sialan, jangan biarkan orang tua itu berhasil menyerang. Dan dengan sangat tergesa-gesa, ia bergegas mengeluarkan pedangnya, untuk melawan balik. Tak berlama-lama lagi, Jiang Cheng langsung mengaktifkan God Mansion yang cerah miliknya, untuk menahan serangan Qiuhe Jianzun. Setelah menahan serangan yang melesat ke arahnya, ia bergegas menatap tajam ke arah mereka semua. Mereka sontak terkejut, itu God Mansion yang cerah, bagaimana itu mungkin, bukankah dia hanya master sekte kecil? Bagaimana bisa dia memiliki God Mansion yang cerah? Dengan sangat gugup, Jiang Cheng menanggapi, kalian para pemula tua, kalian masih ingin menangkap dewa ini dengan kekuatan kecil ini? Jika kalian tidak menggunakan seluruh kemampuan kalian untuk melawanku, berhati-hatilah karena dewa ini bisa mengirim kalian ke alam bawah. Melihat senjata yang dipakai Jiang Cheng, mereka sontak terkejut, bajingan, itu Summer Grass Worm Silence, itu adalah pedang spiritual yang aku berikan pada murid kecilku. Kamu benar-benar menggunakan barang rampokan untuk mematahkan seranganku? Karena sudah terpancing provokasi Jiang Cheng, mereka bergegas mempersiapkan serangan terkuat mereka masing-masing. Semuanya, dengarkan instruksiku, mari kita serang dia dengan seluruh kemampuan kita, dan jangan biarkan tubuh orang ini tersisa. Tak menunggu lama, serangan mereka telah melesat maju ke arah Jiang Cheng. Terimalah ini, anjing Jiang Cheng, matilah, bayar nyawa anakku dengan nyawamu. Melihat sebuah serangan yang melesat ke arahnya, sambil tersenyum, Jiang Cheng bergumam, ini benar-benar sangat indah. Serangan itu, melesat tepat menghantam Jiang Cheng, hingga membuat nyawa Jiang Cheng melayang seketika. Ding, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, diserang bersamaan, pembunuh, semua kultivator dinasti Qianxing,
memberikan hadiah kepada host, harap tunggu. Ding, pertempuran host barusan, menarik perhatian roh terakhir dari naga biru yang berkeliaran di bawah tanah kota kekaisaran. Roh naga biru yang tersisa dipanggil oleh esensi darah naga biru milik host. Oleh karena itu naga biru mengambil inisiatif untuk menyatu dengan jiwa host. Oh, sisa roh naga biru, kedengarannya bagus, sistem anjing akhir-akhir ini sering memberikan hadiah yang manusiawi, hehehe, Ding, host akan segera dibangkitkan. Sementara itu, Qiuhe Jianzun dan yang lain mengira Jiang Cheng telah benar-benar mati. Sampah Jiang Cheng, selamat tinggal, sayang sekali aku tidak bisa memotongmu hidup-hidup. Akan tetapi, Qiuhe Jianzun menyadari kalau ada yang salah dengan mayat Jiang Cheng. Tunggu sebentar, ada yang salah. Benar saja, tak menunggu lama, muncul sosok roh naga biru, disertai dengan ledakan energi hitam dari atas penginapan. Melihat sosok naga, yang terbang di atas mereka, sontak membuat mereka terkejut. Benda apa itu, di atas? Sosok roh naga itu, melesat turun memasuki tubuh Jiang Cheng yang terbaring di tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak menunggu lama, setelah roh naga itu memasuki tubuh Jiang Cheng mulai bangkit kembali, dan roh naga biru melingkari tubuhnya. Melihat sosok naga di tangannya, Jiang Cheng bergumam, haha, akhirnya sistem menjadi manusiawi, efek khusus yang diberikan ini sangat keren. Melihat Jiang Cheng yang bangkit kembali, mereka sontak terkejut, mengapa dia masih hidup? Menilai dari nafasnya tadi dia jelas sudah tewas. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas memerintahkan naga di tubuhnya untuk menyerang, pergi habisi mereka. Serangan yang dilancarkan Jiang Cheng melesat ke arah Paman An Deming dan Jenderal Lu Ren dengan sangat cepat, cepat menghindar. Sementara itu, Qiuhe Jianzun bergegas mempersiapkan serangan balasan, satu kali tidak berhasil membunuhnya, maka bunuh saja dia lagi. Tak menunggu lama, beberapa tebasan yang dikeluarkan Qiuhe Jianzun melesat ke arah Jiang Cheng dengan sangat cepat. Tak tinggal diam, Jiang Cheng bergegas mengaktifkan teknik pertahanannya untuk memblokir serangan Qiuhe Jianzun, God Mansion Style Imperial, aktif. Tak menunggu lama, benturan kekuatan terjadi di sana, hingga menimbulkan ledakan energi yang cukup kuat. Melihat Jiang Cheng yang masih baik-baik saja setelah benturan kekuatan itu, mereka sontak terperangah seakan tak percaya. Sementara itu, Jiang Cheng sontak panik, tidak, sisa roh naga biru ini hanya untuk meningkatkan efisiensi kultivasiku, jadi krisis kali ini belum dapat diselesaikan. Sialan, kamu masih tidak manusiawi sistem anjing, bisakah hal ini disebut hadiah untuk bertahan hidup? Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa roh naga yang melingkar di tubuhnya, menatap ke arahnya seakan ingin memberitahukan sesuatu. Melihat itu, Jiang Cheng bergegas meletakkan tangannya di atas dahi roh naga biru di hadapannya. Tepat setelah Jiang Cheng meletakkan tangannya di atas dahi roh naga biru, ia langsung menyadari cara penggunaan benda ini. Oh, jadi begitu.